Disebut sebagai salah satu band metal paling penting dan berpengaruh sepanjang masa, Metallica dianggap telah berjasa melahirkan blueprint untuk thrash metal. Mereka terus berevolusi sampai akhirnya diakui sebagai band heavy metal tersukses di dunia. Diawali dengan Lars Ulrich yang memasang iklan pencarian anggota band di sebuah surat kabar. Hanya 2 orang yang merespon iklan tersebut. Salah satunya adalah James Hetfield. Kemudian Metallica secara resmi dibentuk pada 28 Oktober 1981. Nama Metallica diambil dari ide seorang teman, Ron Quintana, yang sedang melakukan brainstorming pilihan nama antara Metalmania atau Metallica untuk sebuah fanzine. Lalu, Lars mengambil nama Metallica untuk nama bandnya. Bergabung pula Dave Mustaine yang merespon iklan tersebut. Dia direkrut dengan mudah oleh Lars dan James setelah mereka melihat peralatan gitarnya yang sangat mahal. Di awal 1982, Metallica merekam lagu original pertama mereka, Hit the Lights. Lagu tersebut lalu dimasukkan ke kompilasi album Metal Massacre. Di dalam prosesnya, James Hetfield memainkan gitar, bass, dan bernyanyi. Lars bermain drum, lalu solo gitar dimainkan oleh Lloyd Grant, sementara Dave Mustaine tidak ikut dalam proses rekaman tersebut. Fun fact, terdapat kesalahan penulisan nama Metallica di dalam album kompilasi tersebut. Next, terkenal lewat mulut ke mulut membuat Metallica memainkan penampilan live pertama mereka pada Maret 1982 di Radio City, California, dengan basis Ron McGovney. Kesuksesan live pertama mereka berbuah baik. Metallica dipilih untuk membuka salah satu penampilan band heavy metal asal Inggris, Saxon, dalam tur Amerika Serikatnya. Kemudian, Metallica merekam demo pertamanya yang bertajuk Power Metal pada April 1982. Saat itu mereka belum mengenal istilah thrash metal, yang nyatanya istilah tersebut ditemukan pada Februari 1984 oleh jurnalis Kerrang! Magazine, mengacu kepada lagu Anthrax, Metal Thrashing Mad. Jadi, di era ini James Hetfield menyebut suara yang dihasilkan oleh Metallica sebagai power metal. Singkat cerita, di akhir 1982, Lars dan James menghadiri pertunjukan di klub malam Whiskey A Go Go. Mereka berdua menyaksikan penampilan Cliff Burton bersama bandnya Trauma. Keduanya langsung tertarik dengan penggunaan pedal wah ala Cliff dan memintanya untuk bergabung dengan Metallica. Walaupun awalnya Cliff menolak tawaran tersebut, pada akhir tahun dia akhirnya bergabung dengan Metallica. Saat itu, mereka sudah siap untuk merekam debut album, namun pihak label yaitu Metal Blade tidak dapat menutupi biayanya. Kemudian seorang promotor konser bernama Jonathan Zalula mengontrak Metallica ke labelnya, Megaforce Records. Mereka langsung pergi ke New York untuk merekam debut album yang awalnya bertajuk Metal Up Your Ass. Namun kemudian Dave Mustaine dipecat karena penyalahgunaan obat, konsumsi alkohol berlebihan, dan perilaku kekerasan yang dia sering lakukan. Kekosongan posisi gitaris langsung diisi oleh gitaris Exodus, Kirk Hammett. Dave Mustaine yang kemudian membentuk Megadeth menyatakan kebencian kepada Kirk Hammett. Dave merasa Hammett bisa populer dengan memainkan lead gitar yang ditulis oleh dirinya. Kembali ke Metallica. Karena adanya konflik dengan label rekaman dan penolakan distributor untuk merilis album Metal Up Your Ass, album ini berganti nama menjadi Kill 'Em All. Album Kill 'Em All dirilis pada tahun 1983 dan berhasil mencapai nomor 155 di Billboard 200 pada tahun 1986. Kill 'Em All dipuji secara kritis oleh beberapa kritikus musik, dan sejak saat itu album ini dianggap sebagai album terobosan untuk aliran musik thrash metal. Kill 'Em All dianggap sebagai karya dengan musikalitas yang presisi, yang berhasil memadukan musik ala new wave of British heavy metal dengan tempo musik hardcore punk. Pendekatan musik dan lirik dalam debut album mereka ini dianggap sangat berbeda dengan aliran rock yang sedang populer di awal 1980-an. Dan setelah perilisannya, Metallica pun memulai tur Kill 'Em All for One dengan dukungan dari Raven. Lalu setelah itu Metallica menjadi pembuka Venom dalam tur Seven Deaths of Hell, di mana Metallica tampil di hadapan 7.000 orang di sebuah festival musik Belanda.
Tidak perlu waktu lama, Metallica merekam album keduanya, Ride the Lightning, di Sweet Silence Studio di Copenhagen, Denmark, dari bulan Februari hingga Maret 1984. Lalu mereka merilisnya pada Agustus dan sukses mencapai nomor 100 di Billboard 200, walaupun tanpa exposure dari radio. Meskipun berakar dari aliran musik thrash metal, dalam album ini mereka menunjukkan perkembangan mencolok dalam segi musik dan lirik. Itu karena Cliff Burton memperkenalkan dasar-dasar teori musik kepada anggota Metallica yang lain. Di album ini dia juga banyak membantu dalam proses penulisan lagu. Alih-alih mengandalkan tempo cepat seperti album Kill 'Em All, dalam album kedua ini Metallica memperluas sisi musikalitas mereka dengan menggunakan gitar akustik, instrumental yang panjang, dan harmoni yang lebih kompleks. Banyak media musik rock menempatkan Ride the Lightning dalam daftar album terbaik mereka, menganggap album tersebut memiliki dampak yang bertahan lama untuk genre thrash metal. Album ini pun mendapat respon positif dari kritikus musik yang melihatnya sebagai upaya yang lebih ambisius dari album pendahulunya. Metallica mempromosikan album tersebut dalam tur Eropa di akhir 1984 dan tur Amerika Utara pada paruh pertama 1985, termasuk memainkan 2 pertunjukan besar, yaitu Festival Monsters of Rock Inggris dan Festival Day on the Green, California, dengan jumlah penonton 130.000 orang. Fun fact, saat itu sebuah percetakan di Perancis telah keliru mencetak sampul album menjadi berwarna hijau. Sekarang, album dengan cover warna hijau tersebut dianggap sebagai barang langka. Next, mereka kembali memasuki Sweet Silence Studios untuk merekam album ketiga, Master of Puppets, dari September hingga Desember 1985, dan dirilis pada Maret 1986. Album ini sukses mencapai nomor 29 di Billboard 200 dan menghabiskan 72 minggu di sana. Ini adalah album pertama mereka yang disertifikasi emas, dan akhirnya mendapat sertifikasi 6 kali platinum di tahun 2003. Master of Puppets menerima pujian sangat luas dari para kritikus yang memuji sisi musikalitas dan segi lirik yang bertemakan politik. Album ini juga dianggap sebagai salah satu album thrash metal terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa, dan dikreditkan telah mengkonsolidasikan skena thrash metal Amerika. Pada tahun 2015, Master of Puppets menjadi album metal pertama yang dipilih oleh Library of Congress untuk disimpan di National Recording Registry karena dianggap signifikan secara budaya, historis, dan estetis. Master of Puppets dianggap sebagai pencapaian terbesar dari Metallica. Setelah perilisannya, Metallica mendukung Ozzy Osbourne dalam tur Amerika Serikat. Dalam tur tersebut, James mematahkan pergelangan tangannya akibat bermain skateboard. Metallica tetap melanjutkan tur tersebut dengan teknisi gitar yaitu John Marshall yang memainkan gitar. 27 September 1986. Saat mereka melakukan Metallica's Damaging European Tour, para anggota band mengambil undian untuk menentukan posisi tempat tidur mereka di dalam bus. Saat itu, Cliff Burton memilih untuk tidur di tempat yang tadinya akan ditempati oleh Kirk Hammett. Naas, di pagi harinya saat mereka melintas di Dorp, Swedia, bis mereka kehilangan kendali dan tergelincir, yang menyebabkan terguling beberapa kali. Lars, Kirk Hammett, dan James Hetfield tidak mengalami cedera serius. Namun Cliff Burton terjepit di bawah bis dan akhirnya meninggal dunia. Cliff Burton meninggal di usia 24 tahun. Kematian Cliff Burton membuat masa depan Metallica sempat diragukan. Namun, 3 anggota tersisa memilih untuk melanjutkan perjalanan Metallica. Dan dengan restu dari keluarga Cliff Burton, mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan musik Metallica dan mencari basis pengganti. Sekitar 40 orang, termasuk Les Claypool dari Primus dan Troy Gregory dari Prong mengikuti audisi pencarian basis. Kemudian terpilihlah Jason Newsted dari band Flotsam and Jetsam. Next, Agustus 1987, Metallica merilis sebuah EP yang berisi semua lagu cover. EP tersebut direkam dalam rangka untuk mengetes kualitas studio rekaman yang baru, menguji kepiawaian Jason Newsted, dan menghilangkan kesedihan setelah kematian Cliff Burton. Lalu setelah itu, sebuah video berjudul Cliff 'Em All dirilis untuk memperingati 3 tahun Cliff Burton di Metallica. Singkat cerita, Metallica kemudian merekam album keempat mereka, And Justice for All, dari Januari hingga Mei 1988, dan langsung dirilis pada September di tahun yang sama.
Album ini sukses secara komersial, mencapai nomor 6 di Billboard 200 dan merupakan album pertama Metallica yang masuk ke top 10. Album pertama bersama Jason Newsted ini dianggap memiliki kompleksitas yang agresif, tempo yang cepat, dan beberapa struktur verse chorus. Dengan tema ketidakadilan politik dan hukum seperti korupsi, censorship, dan perang, And Justice for All diakui karena kedalaman dan kerumitannya. Namun kelemahan berada di hasil mixing, yang dianggap sangat kering, dan suara bass yang hampir tidak terdengar. Singlenya, One, membuat Metallica mendapatkan Grammy Award pertama mereka pada tahun 1990 untuk kategori Best Metal Performance. Metallica kemudian kembali memasuki studio 101 Recording di Hollywood pada Oktober 1990 untuk merekam album berikutnya. Proses rekaman album kelima ini diproduseri oleh Bob Rock yang telah bekerja dengan Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, dan Motley Crue. Hasilnya adalah album Metallica atau dikenal sebagai The Black Album, sebuah album yang diremix sebanyak 3 kali, menelan biaya sebesar $1 juta dan mengakhiri pernikahan 3 anggota Metallica. Black Album menerima pujian kritis yang sangat luas dan menjadi album terlaris milik mereka. Album ini melakukan debut di nomor 1 di 10 negara dan menghabiskan 4 minggu berturut-turut di puncak Billboard 200, menjadikannya album pertama Metallica yang menduduki puncak tangga album tersebut. Black Album menjadi salah satu album terlaris di seluruh dunia, dengan terjual sebanyak 650.000 kopi di minggu pertamanya. Album ini menandai perubahan musik dari 4 album mereka sebelumnya, berisi suara yang lebih lambat, lebih berat, dan lebih halus. Fun fact, ini nggak tahu fun apa enggak, tetapi kenyataannya 3 dari 4 anggota Metallica mengalami perceraian selama pembuatan The Black Album. Jadi nuansa gelap album ini bukan hanya dari sisi musik baru mereka, tetapi setidaknya ada faktor kehidupan yang sedang dialami oleh Lars Ulrich, Kirk Hammett, dan Jason Newsted saat itu. September 1991, Metallica melakukan konser legendaris lainnya. Mereka bermain di hadapan 1,6 juta penggemar musik rock yang menghadiri konser rock terbuka pertama yang diadakan di Moskow. Kemudian insiden terjadi pada Agustus 1992. Saat melakukan tur bersama Guns N' Roses, James Hetfield menderita luka bakar parah di lengan, wajah, tangan, dan kakinya setelah tersambar nyala api dari dekorasi panggung setinggi 3,7 meter. Metallica kembali melanjutkan tur tersebut 17 hari kemudian dengan teknisi gitar yang memainkan gitar selama sisa tur tersebut. Setelah hampir 3 tahun melakukan tur untuk mempromosikan Black Album, termasuk menjadi headliner Woodstock 94, Metallica kembali ke studio untuk menulis dan merekam album ke-6. Setelah hiatus singkat pada musim panas 1995, Metallica menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk menulis dan merekam materi baru mereka. Hasilnya adalah Load yang dirilis pada tahun 1996, album yang sukses menduduki nomor 1 untuk kedua kalinya bagi Metallica. Namun dalam album ini, Metallica menunjukkan lebih banyak sisi hard rock daripada gaya thrash metal khas mereka, yang membuat banyak penggemar Metallica merasa asing. Rilisan ini menandai perubahan dalam segi musik dan penampilan mereka. Di era ini, keempat anggota memotong rambut mereka dan Metallica menjadi headliner festival alternatif rock Lollapalooza 1996. Lalu materi sisa dari sesi rekaman album Load kembali digarap dan menghasilkan album Reload yang lagi-lagi menempati nomor 1 di Billboard 200. Setelah berselang, Metallica merilis double album yang berisi lagu-lagu cover bertajuk Garage Inc. Album tersebut berisi versi cover dari lagu-lagu milik Diamond Head, Killing Joke, Misfits, dan lain-lain. Memasuki tahun 2000, Metallica menemukan bahwa demo lagunya yang berjudul I Disappear yang seharusnya belum dirilis telah diputar di radio. Setelah menelusuri sumber kebocoran tersebut, Metallica menemukan file lagu tersebut dan katalog lagu lainnya beredar secara bebas di jaringan berbagi file Napster. Menanggapi hal tersebut, Metallica mengajukan gugatan di Pengadilan Central District of California, menuntut dan menyatakan bahwa Napster telah melanggar 3 bidang hukum. Akhirnya Metallica memenangkan gugatannya, dan Napster akhirnya ditutup.
Next, kabar mengejutkan datang di Januari tahun 2001. Sang basis, Jason Newsted memutuskan untuk meninggalkan Metallica, tepat sebelum mereka memasuki studio rekaman. Dia pergi dengan alasan pribadi, dan setelah itu muncul meme yang terkenal dari Lars Ulrich saat menceritakan kepergian Jason. He left the band! He left the band! Which part of that is... Hello? Next, selama 2 tahun Metallica merekam materi album baru dengan waktu yang tercatat lebih dari 1000 jam proses rekaman. Namun kemudian James Hetfield masuk ke pusat rehabilitasi untuk mengobati kecanduan alkohol dan obat-obatan. Saat itu semua proses rekaman ditunda dan masa depan Metallica sempat diragukan. Setelah James kembali, Metallica kembali ke studio rekaman pada April tahun 2002. Hasilnya adalah album Saint Anger yang dirilis pada Juni tahun 2003. Yang langsung melakukan debutnya di nomor 1 Billboard 200 dan mendapat reaksi beragam dari para kritikus. Album ini dianggap berisi gaya alternatif metal dengan produksi mentah. Salah satu hal paling disorot adalah snare drum milik Lars Ulrich yang terdengar sangat kaleng dan tidak adanya solo gitar dalam Saint Anger. Banyak kritikus menganggap album ini adalah album terburuk dari Metallica. Namun lagu Saint Anger memenangkan penghargaan Grammy Award untuk Best Metal Performance pada tahun 2004. Lagu itu pun digunakan sebagai lagu tema resmi untuk SummerSlam WWE 2003. Selama periode rekaman Saint Anger, rekaman bass dilakukan oleh sang produser, Bob Rock, dan dia pun melakukan beberapa pertunjukan live bersama Metallica. Setelah rekaman selesai, Metallica mulai mengadakan audisi untuk pencarian basis. Setelah 3 bulan melakukan audisi, akhirnya mantan anggota Suicidal Tendencies dan band Ozzy Osbourne, yaitu Robert Trujillo, dipilih sebagai basis baru. Fun fact, posisi yang ditinggalkan oleh Robert Trujillo di band Ozzy Osbourne diisi oleh Jason Newsted untuk tour tahun 2003. Next, sebelum Metallica bermain di Download Festival tahun 2004, Lars Ulrich dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kejang dan kecemasan. Dia pun tidak dapat tampil bersama Metallica. Posisi Lars dalam penampilan tersebut akhirnya diisi oleh Dave Lombardo dan Joey Jordison. Lalu setelah melakukan tur untuk promosi album tersebut, Metallica mengambil hiatus. Pada Februari tahun 2006, Metallica mengumumkan di situs resminya bahwa mereka mengakhiri hubungan kerja dengan Bob Rock setelah 15 tahun bersama. Untuk memproduksi album berikutnya, Metallica memilih untuk bekerja dengan produser kawakan lainnya, yaitu Rick Rubin. Setelah selesai melakukan rekaman, Metallica menjadwalkan perilisan album Death Magnetic pada 12 September tahun 2008. Namun sebelum perilisannya, sebuah toko mulai menjual salinan Death Magnetic yang mengakibatkan album tersebut tersedia di internet secara gratis. Menanggapi hal tersebut, pihak label lalu merilis album Death Magnetic pada tanggal 10 September 2008. Death Magnetic memulai debutnya di nomor 1 di Amerika Serikat dengan penjualan 490.000 kopi di awal perilisannya. Dengan itu, Metallica menjadi band pertama yang memiliki 5 album yang semuanya berturut-turut melakukan debut di nomor 1. Itu merupakan rekor sejarah Billboard 200. Album ini juga tetap berada di nomor 1 di chart Billboard Hard Rock, Modern Rock, dan Alternative Rock selama 5 minggu berturut-turut. April tahun 2009, Metallica dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, dan saat itu mantan basis Jason Newsted tampil bersama di acara tersebut. Dan penghargaan kehormatan untuk Cliff Burton diterima oleh ayahnya. Next, the Big Four of Thrash Metal, yaitu Metallica, Slayer, Megadeth, dan Anthrax, tampil pada bill yang sama untuk pertama kalinya pada 16 Juni tahun 2010. Dilanjutkan dengan konser-konser Big Four lainnya hingga tahun 2011. Singkat cerita, setelah konser besar di seluruh dunia, berselang 8 tahun, album ke-10 mereka, Hardwired to Self-Destruct, dirilis di seluruh dunia pada November tahun 2016. Melalui label independen milik mereka, Black Canary Recordings. Lalu Metallica kembali melakukan tur besar-besaran ke seluruh dunia. Dan terakhir, Dedangkot thrash metal ini masih berencana untuk merilis album baru. Dengan total 40 tahun berkarir di dunia musik metal, dan masih tetap berkarya sampai sekarang, memang pantaslah Metallica disebut salah satu band terbaik di dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, dah.